Terima kasih sudah bisa join, Bu Wiwi. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Prof. Pujiono MH, Wadek 1 Fakultas Hukum UNS. Yang terhormat Bapak Nizam Zaka Arizal, Sarjana Hukum, Master MKN. Yang terhormat Ibu Wiwi Afifah, SPSI SHMH. Terima kasih sudah bisa join dengan kami dalam acara forum group discussion program studi manajemen. Kita berkumpul di sini dalam rangka akan melaksanakan redesain kurikulum. Di sini sebagai moderator akan disampaikan oleh Ibu Karuniawati Hasanah sebagai Kaprodi Manajemen. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Karuniawati Hasanah. Saya di sini diamanai sebagai Kaprodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Selamat datang Prof. Puji. Mohon maaf, kami mendadak mengundangnya. Bu Wiwi, selamat datang Bu. Pak Nizam, selamat datang juga di Fokus Group Discuss yang untuk prodi manajemen kali ini. Jadi sebagai pengantar begini Bapak Ibu, kita kan sedang dituntut untuk melaksanakan kurikulum MBKM. Jadi prodi kami sedang mengadakan redesain kurikulum terkait nanti relate-nya dengan program MBKM yang digencar sekarang untuk dilakukan oleh Mas Menteri. Nggih. Jadi kemarin sebelum kita mengadakan FGD ini, saya sempat ngobrol sedikit dengan Kaprodi Hukum. Sekarang mungkin Bu Dekan Fakultas Hukum Unipma. Jadi apakah ada kemungkinan misalkan dari prodi kami untuk mengambil atau bertukar mata kuliah dengan prodi hukum, karena di prodi kami memang ada mata kuliah hukum bisnis. Jadi hukum bisnis yang tentunya masih di levelnya orang manajemen. Jadi selama ini yang mengajar memang dari kami, yang dari orang manajemen sendiri. Tapi karena sekarang itu tercetus ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti ini, akhirnya loh kenapa tidak ada mata kuliah dari program studi hukum yang bisa menjadi tambahan atau mungkin nanti bisa dikonversikan dengan mata kuliah kami, karena sesuai struktur kurikulum kami untuk mata kuliah hukum bisnis itu memang saya letakkan di akhir semester menjelang kelulusan. Harapannya bisa menjadi bekal mahasiswa untuk nantinya paham tentang bisnis, hukum dalam dunia bisnis itu seperti apa. Jadi saya minta saran dari Bapak Ibu terkait dengan kira-kira seperti apa sih mata kuliah yang bisa diambil di program studi hukum, tentunya dengan mahasiswa kami yang sama sekali tidak ada dasar pendidikan tentang hukum. Jadi hukum bisnis itu sifatnya sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum di dunia bisnis, tanpa ada dasarnya kita belajar hukum baik di semester 1, 2, dan 3. Begitu Bapak Ibu. Untuk yang kesempatan pertama, yang terhormat Prof. Puji mungkin bisa memberikan masukan pada kami terkait dengan mata kuliah seperti apa yang bisa kami ambil di program studi hukum. Monggo Prof, waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu saya berapa Ibu? Mohon izin. 5-10 menit Prof. Baik, saya share screen sebentar nih. Nggih. Nggak apa-apa nih. Baik. Multiple Mas. Sudah kelihatan ya, Bapak semuanya. Nggih, Bapak, sudah kelihatan. Oke. Baik, sebenarnya kan begini ya. Kalau
kita mengambil itu menurut saya penting untuk mengetahui basisnya. Artinya kan simpulan itu kan akarnya di latar belakangnya. Jadi kita menyimpulkan membuat apapun, membuat jurnal, artikel, termasuk tesis, disertasi, itu akarnya itu kan di latar belakang. Nah, latar belakangnya saya pikir ini at glance saja, singkat kan sudah ada ini, terus kemudian ada hak 3 semester di luar prodi itu. Nah, 3 semester ini kan kita artikan sebenarnya begini. 1 semester itu bisa di luar prodi di dalam kampus, dan 2 semester itu dilakukan di luar kampus. Jadi saya ulang, ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu 1 semester itu dilakukan di luar prodi, dan 2 semester itu dilakukan di luar kampus. Nah, ini sekali lagi adalah merdeka. Merdeka itu artinya kan pilihan. Mahasiswa boleh mengambil ini, dan kemudian juga tidak usah mengambil ini pun dengan kurikulum yang konvensional masih bisa dimungkinkan. Nah, kan pilihannya kan banyak, ada 8 ini. Ada mulai dari pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan, studi dan membangun desa. Dan ini pilihannya 8 ini. Kalau di UNS ini pilihannya ini menjadi lebih banyak lagi berdasarkan peraturan rektor nomor 31 ini. Ada peraturan bela negara juga. Jadi ada peraturan bela negara dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh rektor. Jadi ada tambahan ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah semuanya itu kemudian harus kita ambil 8-8-nya? Kurikulum kita itu harus kemudian disesuaikan dengan misalnya di UNS menjadi 9 gitu. Menjadi 9 item ini. Pertanyaannya itu. Nah, maka kemudian basisnya Menteri mengukur itu kan kemudian menetapkan dengan indeks kinerja utama itu kementerian yang tanda tangan oleh setiap rektor kan tanda tangan itu, dan kemudian fakultas itu kemudian tanda tangan kontrak kinerja dengan rektor, prodi itu kemudian menjadi ujung tombak dari dekan masing-masing bahwa kamu harus mencapai IKU. Ini yang saya sampaikan di UNS. Nah, IKU. Jadi ada 7 IKU yang kemudian dicapai. Nah, kita kan mengejar ini adalah mengejarnya di IKU kedua, yang sekarang bukan lulusan kata-katanya, tetapi mahasiswa ya. Sudah ada apa namanya dari Dikti itu, dari Dirjen Dikti itu tentang perubahan IKU ini yang kedua ini bukan presentasi lulusan S1, D3, D4 ataupun D2 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional. Yang kita garis merahnya atau garis tempat saya bold ini adalah yang ini ya. Nah, ini sekarang kata-katanya bukan lulusan, tapi mahasiswa itu sudah dihitung. Nah, kita akan mengambil ini. Nah, dasarnya ini. Nah, maka kemudian kalau target Kemendikbud itu 30%, UNS itu 35%, kalau di UNS Fakultas Hukum itu kita target 50%. 50%. Nah, pilihannya adalah kemudian apakah tadi pertanyaannya apakah semua diambil? Ya, tidak perlu kemudian diambil semuanya. Kita menjadi prioritas saja yang kira-kira ini melibatkan crowds yang cukup banyak di antara 8 item atau di UNS ini 9 item itu yang mana? Maka kalau di Fakultas Hukum UNS kita mengambil yang ini, yang pertukaran pelajar dan magang praktek kerja. Ini yang paling banyak. Nah, yang paling banyak di sini. Magang semester kemarin kita 67, hampir 70. Yang semester depan ini yang daftar sudah 210 mahasiswa dia. Berbanding dengan sekitar 450-an mahasiswa. Kita kurang sedikit lagi. Belum lagi pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini kemarin di semester kemarin itu ada 10 mahasiswa. Di semester ini kita target lebih banyak lagi karena kita kerjasama dengan beberapa kampus yang lain kayak di Brawijaya, UI dan UGM yang sudah sign tanda tangan MOU. Nah, ini kita harap nanti lebih banyak lagi sehingga target kita pribadi walaupun hanya ditarget oleh universitas itu 35%, tapi kita menetapkan target 50%, insya Allah terpenuhi dari sini. Sambil ada bonus-bonus yang lain, misalnya mahasiswa terlibat dalam penelitian kita. Terus juga ada
kegiatan misalnya ini, kegiatan membangun desa, mahasiswa ikut KKN yang lain ini ya, atau Menwa, kemudian ikut kegiatan di Menwa yang kemudian bisa diakuisisi sebanyak ini. Nah, magang dan seterusnya ini ngitungnya semuanya adalah 1 semester. Jadi 1 semester itu kalau dikalkulasi itu sekitar kita hitung itu 5 bulan. Jadi magang, KKN itu dihitung-hitung 20 SKS itu 5 bulan. Kalau 6 bulan berarti lebih dari 20 SKS, itu bisa 24 SKS. Nah, tapi kalau untuk sama dengan ekuivalen dengan 20 SKS, maka itu 5 bulan. Jadi magangnya itu 5 bulan. Nah, magang itu pilihannya bisa macam-macam. Bisa magang di BUMN, bersertifikat, dan dibayar. Ada juga magang mandiri. Nah, kebanyakan mahasiswa Fakultas Hukum UNS itu adalah magang yang mandiri ini, yang kemudian banyak mengambil. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan kurikulum? Apa perlu ada 2 kurikulum? Kurikulum MBKM ataupun kemudian kurikulum yang konvensional? Apa perlu 2 kurikulum itu? Sebenarnya nggak perlu. Jadi kita tidak perlu usah capek-capek untuk kemudian mendesain kurikulum kita itu menjadi 2 kurikulum Merdeka Belajar 1 dan kurikulum konvensional 1, nggak usah. Jadi kalau mahasiswa itu ngambil yang Merdeka Belajar, berarti kamu ikutnya yang kurikulum Merdeka Belajar. Kalau yang nanti mahasiswa Merdeka memilih untuk yang stay di kampus, kamu mengambilnya yang konvensional. Nggak perlu begitu. Jadi pilihan itu kemudian kita siasati dengan membentuk yang disebut dengan tim rekognisi. Jadi sebelum kampus itu membuat tim rekognisi, Fakultas Hukum itu kita sudah bentuk dulu tim rekognisi. Jadi tim rekognisi itu nanti sudah membagi, kira-kira mahasiswa ini magang di mana? Magang taruhlah di perbankan. Nanti mata kuliah apa yang kemudian direkognisi, mahasiswa mengajukan dulu, mengisi di Siakat. Jadi kan Merdeka Belajar ini, kalau aturannya kan semester open semester 5, 6, 7, 8 seterusnya ya, antara 5, 6, 7. Walaupun untuk pertukaran pelajar itu Kemendikbud bisa membuka di semester 3, tapi di kita di Fakultas Hukum UNS itu kita tetapkan bahwa yang bisa mengambil Merdeka Belajar itu adalah semester 5 ke atas, biar bekalnya di fakultas itu sudah agak kuat terlebih dahulu. Jadi angkatan 2019 ke sana yang kemudian bisa mengambil ini. Nah, jadi yang kita kuatkan adalah di tim rekognisi ini. Kita bentuk tim rekognisi, dikasih SK. Nah, itu kemudian tidak perlu ada kita double kurikulum. Kurikulum kita tetap sama kurikulum yang kemarin. Nah, tinggal kemudian rekognisi ini bekerja. Magang yang di perbankan itu sudah kita pilih, nanti yang direkognisi mata kuliahnya ini. Magang di kejaksaan itu rekognisi mata kuliahnya ini. Dan seterusnya. Itu akan direkognisi. Nah, sebelumnya mahasiswa mengisi Siakat. Siakat itu nanti akan dikonsultasikan dengan PA ataupun juga dengan tim rekognisi, karena tim rekognisi itu kalau di kita juga terdiri dari para kepala bagian. Nah, nanti akan dikonsultasikan apakah kemudian saya magang di kejaksaan itu ngisi KRS-nya seperti ini, mata kuliah yang saya ambil ini diperbolehkan apa tidak. Nah, itu akan kemudian disampaikan nanti akan ada pleno, boleh apa tidak direkognisi, diperbolehkan maka diteruskan. Dan nanti di akhir selesai magang akan mendapatkan sertifikat dan penilaian dari mitra. Dasar penilaian mitra itu juga ada dosen pembimbing lapangan yang juga memberikan penilaian. Dasar itu kemudian digunakan oleh tim rekognisi untuk kemudian memasukkan nilai Siakat itu. Jadi Siakat yang kemudian sudah diisi oleh mahasiswa, nah yang kemudian sudah diplenokan terlebih dahulu, itu kemudian diisi. Jadi kuncinya kita tidak perlu capek-capek sebenarnya merubah kurikulum. Takutnya nanti ada menteri ya, menterinya diganti, nanti kita berubah lagi. Jadi kurikulum kita ya kurikulum yang konvensional yang setiap 2 tahun ya. Kalau di kita setiap 2 tahun itu kita lakukan perubahan secara rutin saja, mengikuti perkembangan kebutuhan zaman berdasarkan masukan para pengguna utamanya. Nah, itu kemudian kita lakukan perubahan kurikulum itu. Kebutuhannya apa sebenarnya? Jadi untuk merespon Merdeka Belajar tidak perlu kemudian kita rubah kurikulumnya.
Hanya kemudian misalnya yang dilakukan adalah mata kuliah dasar itu ditaruh di depan. Jadi mata kuliah dasar itu di semester 1, 2, 3, 4 itu ditaruh di situ. Nah, semester 5, 6, 7 itu mata kuliah yang itu tidak memerlukan banyak mata kuliah prasyarat lah ya. Sehingga kemudian ketika mahasiswa mengambil magang merdeka, itu kemudian bisa kemudian direkognisi. Jadi bisa direkognisi. Termasuk kemudian pertukaran pelajar. Bagaimana pertukaran pelajar? Kalau pertukaran pelajar, ada beberapa kampus itu yang mirip mata kuliahnya. Itu pertama. Ada yang kedua, mirip substansinya. Yang ketiga adalah sama namanya. Nah, kalau sama namanya nggak ada masalah. Tinggal kita samakan saja. Tapi kalau substansinya sama, tapi beda namanya atau mirip tadi, itu bagaimana? Nah, itu nanti juga bisa kemudian tim rekognisi itu kemudian mengerjakan itu. Bisa dikonversi pada siakat tadi. Siakat kita yang sudah diinput oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa itu tidak akan terpotong, masa studinya itu tidak akan, bukan terpotong, masa studinya tidak kemudian menjadi lebih molor lagi. Kita hitung, kita sudah melakukan hitung gitu, misalnya mahasiswa itu mengambil 2 semester itu magang merdeka, semester 5 dia mengambil pertukaran pelajar, semester 6 dia mengambil magang misalnya, maka itu 3,5 tahun juga bisa sudah selesai mahasiswa itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti masa studinya akan menjadi lebih panjang ketika mengambil ini. Nah, itu yang awal. Yang berikutnya juga saya sampaikan, kalau kemudian mata kuliah yang diambil mahasiswa itu sama sekali berbeda, misalnya di pertukaran pelajar ya, itu sama sekali berbeda, maka capaian SKS-nya mahasiswa itu jadi lebih lama, lebih banyak, nggak ada masalah. Jadi misalnya mengambil mata kuliah di UNS, taruhlah di UNS. Di UNS mata kuliahnya adalah kepailitan misalnya, karena yang tersangkut, atau persaingan usaha, hukum persaingan usaha, mengambil mata kuliah persaingan usaha. Nah, nanti di prodi manajemen ini nanti harus agak lebih luas untuk kemudian memasukkan ini sebagai tambahan mata kuliah pilihan. Jadi itu nanti kemudian dimasukkan menjadi mata kuliah pilihan, maka pilihan mahasiswa kemudian yang lulus itu tidak 144, bisa jadi 146 atau bisa jadi 148 atau lebih dari itu. Nah, itu beberapa alternatif. Jadi menurut saya, apakah perlu sekali lagi merubah kurikulum? Bisa saja, bisa tidak. Yang perlu dilakukan hanya kemudian merapikan saja untuk menaruh mata kuliah prasyarat yang mungkin berserakan di semester akhir, itu ditaruh di semester 1, 2, 3, 4. Selesai di sana. Nah, selesai di sana, baru setelahnya itu kemudian bisa merdeka. Nah, atau pilihan yang kedua adalah tidak perlu kemudian merubah, maka kemudian yang dilakukan adalah penguatan di tim rekognisi. Jadi kita tidak perlu kemudian capek-capek merubah kurikulum, itu adalah kita cukup menguatkan di tim rekognisi. Rekognisi ini nanti yang bekerja. Nah, Fakultas Hukum UNS yang dilakukan apa? Merapikan itu juga dilakukan. Jadi sejak peluncuran awal kampus Merdeka, sebelum kampus-kampus itu merespon, kita merapikan dulu. Jadi kita merapikan, kita itu dulu merapikan mata kuliah prasyarat kita taruh di depan. Nah, terus setelahnya proses administratif berjalan ya, harus kemudian ada rapat, SK dan seterusnya itu berjalan. Itu juga bisa diatur sendirilah ya, karena itu hanya administratif internal. Terus yang kedua, kita bentuk tim rekognisi. Tim rekognisi justru yang ini kemudian kita menjadi semacam best practice lah ya, semacam best practice di universitas, bahwa tidak perlu kemudian capek-capek untuk kemudian harus dirubah total kurikulum itu, karena responnya itu hanya sebenarnya kan kita merespon IKU ini. Nah, kita merespon IKU ini, respon IKU ini ya sudah, kita respon IKU ini. Yang penting adalah mahasiswa itu bisa kemudian tergerak, berminat untuk kemudian mengambil Merdeka Belajar.
Nah, maka kita jamin kalian silahkan mengambil Merdeka Belajar, pilihannya ada 8 ini, tapi di fakultas kita prioritas pada 2 program, pertukaran pelajar dan juga magang. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembalikan pada Ibu Kurnia. Matur nuwun. Prof, banyak pertanyaan sebelumnya. Ini gini, Prof. Maksudnya panjenengan tadi yang pertama sepertinya sistem pengambilan SKS itu beda. Kalau di kami itu lebih ke paket, Prof. Nah, iya. itu mensiasatinya bagaimana? Jadi kalau tadi bisa 3,5 tahun selesai, itu di kami tidak bisa, harus 4 tahun. Kemudian lebih umum ya ini, Prof. Mata kuliah misalkan mata kuliah seperti mata kuliah umum yang misalnya mata kuliah filsafat ilmu atau mata kuliah di kami itu ada ke PGRI-an misalkan. Apakah mata kuliah seperti itu bisa menjadi konversi nantinya? Jadi mata kuliah metodologi penelitian dan sebagainya itu kan apakah bisa misalkan diambil di prodi lain atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Prof. Nggih, matur nuwun Bu Kurnia. Jadi yang pertama paket itu ditaruh aja di depan misalnya 20 atau kalau memang gini dulu ya. Memang kalau swasta kan kaitannya dengan intake ya. Jadi memang sebaiknya ya 4 tahun, jangan lebih kurang dari 4 tahun gitu. Kalaupun toh 3,5 ya 3 tahun 8 bulan atau 3 tahun 10 bulan gitu. Jadi hitungannya tetap harus 4 tahun. Itu lebih menguntungkan buat because ya akhirnya kan school is business ya. Itu pertama. Yang kedua adalah yang terkait paket. Kalau hemat saya, karena ini respon terhadap Merdeka ya, makanya kalau respon terhadap Merdeka itu pilihannya ada 2. Yang pertama adalah untuk mata kuliah yang paket itu didesain semester 1, 2, 3, 4 paket 24, 24, 24, 24. Itu kan sudah 96 SKS. Ya kan? 96 SKS itu berarti hanya kurang taruhlah 50 SKS atau hanya 48 SKS. Berapa lulus Bu? 144 atau 151. Oh, 151. Ya berarti kurang 51 SKS ya. Nah, 96 berarti kurang 55 SKS. Nah, 55 SKS itu kan kalau dibagi 24, 24, 24 lagi kan juga sudah selesai. Tambah 3 semester kan selesai. Ini sederhananya ya. Kalau hitungannya ya, atau 20 itu kan juga sudah selesai. Misalnya semester tadi sudah 96, terus semester 5 ngambil 20, itu terus semester 7 semester 6 20, semester 7 20 itu juga sudah selesai. Maka sudah 155 lebih kan ya. Sekitar 155 SKS. Sebenarnya kan 156 jadinya. Kan bisa begitu. Jadi ketakutan untuk molor waktu pertama itu sudah tidak masuk ya. Jadi kita desain saja bahwa Merdeka paketnya itu adalah semester 1, 2, 3, 4. Semester 5, 6, 7 itu bisa kalian memilih mau mengambil di Fakultas Hukum mata kuliahnya, kan di 1 semester itu kan bisa mengambil di kampus yang sama, prodinya berbeda. Misalnya MPH-nya itu di Fakultas Hukum, terus hukum bisnisnya di Fakultas Hukum, filsafat ilmunya mungkin di FISIP atau di apa, yang nanti kira-kira sama dengan 20 SKS. Atau mungkin bahasa Inggrisnya di fakultas apa lagi misalnya. Nah, yang kita agak kesusahan misalnya, yang kita itu kadang-kala kita untuk memaksa MKU ya, yang kadang-kala mau kita taruh di semester 5 itu kadang-kala susah. Nah, kalau misalnya di tempatnya Bu Kurnia ini bisa ditaruh, maka semester 5 itu bisa mengambil mata kuliah yang prodi lain itu menyediakan. Kayak tadi hukum bisnis ngambil di Fakultas Hukum, filsafat ilmu di FISIP, terus metode penelitian di mana lagi, itu nggak ada masalah. Tinggal nanti tim merekognisi itu. Minimal 20 SKS, itu minimal. Artinya ketika kemudian mahasiswa mengambil 22 atau 24, itu bisa.
Malah sebenarnya kalau Bu Kurnia mau mendesain, itu sebenarnya di semester 5 itu bisa kemudian mahasiswa didesain, itu paket tapi mengambil di kampus yang berbeda. Di prodi yang berbeda. Jadi mata kuliah yang memungkinkan di semester 5 itu diambil di prodi yang berbeda mana nih? Nah, maka semester 5 itu mahasiswa tidak kuliah di tempat ibu, cuma resikonya adalah BKD. Prodi yang lain mau melakukan hal yang sama enggak? Nah, kalau prodi yang lain tidak mau melakukan hal yang sama, nanti kan problemnya beban kinerja dosennya agak berkurang ya. Nah, itu kan yang jadi repot. Nah, kalau prodi yang lain itu mau melakukan hal yang sama, itu menjadi kebijakan universitas, maka selesai. It's okay. Jadi tinggal sebenarnya putar-putaran saja gitu loh. Dari mahasiswa fakultas ibu kedatangan dari mahasiswa fakultas hukum, fakultas fisik, fakultas apa lagi, dari ibu kirim ke sana, ke sana, ke sana. Jadi itu merdeka betul semester 5. Nah, terus kemudian semester 6 misalnya. Semester 6 kalau kemudian mau apa Bu? Kira-kira semester 6 pilihannya mau apa Ibu? Mau magang atau mau? Jadi kalau di magang itu mungkin yang di semester 7. Jadi kita memisahkan gitu ya Pak ya. Misalkan di semester 5 ini MBKM-nya khusus pertukaran. Kalau sebaiknya didesain begitu, lebih enak lagi. Oh iya. Menurut jadi saya, dalam satu semester itu kita tidak yang semua program kita laksanakan itu tidak ya Pak ya? Jangan, malah nanti karena tempat panjenengan bisa paket. Jadi lebih enak. Ini soalnya gini Pak, kita itu kan juga dari Dikti sendiri, program seperti pertukaran PMM mahasiswa merdeka itu, terus magang bersertifikat itu kan jadi satu Pak, jadi satu dalam satu semester ini. Jadi akhirnya kami itu menyimpulkan bahwa dalam satu semester itu ya boleh macam-macam program MBKM yang itu yang kita laksanakan. Jadi itu pilihan pertama tadi ya Bu, misalnya. Nah pilihan berikutnya ya sudah. Semua yang semester 5, 6, 7 itu Ibu open. Jadi mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah itu tidak di paket tadi. Tadi kan pilihan pertama yang saya sampaikan. Nah, pilihan yang kedua adalah yang semester 5, 6, 7 itu dibuka semuanya. Jadi mulai semester 5 mahasiswa bisa mengambil semua mata kuliah semester 5 ke atas. Nah, itu terbuka. Tempat saya akhirnya begitu. Untuk mensiasati mata kuliah yang belum diambil, itu bisa diambil terlebih dahulu. Nah, sehingga mahasiswa ketika mau pilihannya magang dan seterusnya, itu bisa kemudian mengkorelasikan siakat yang sesuai apa. Di program itu, di KRS yang sesuai itu apa. Itu bisa dilakukan itu. Jadi dibuka open. 5-6. Malah kalau Brawijaya itu sejak awal open. Jadi hanya paket itu hanya semester 1 berikutnya kecuali untuk mata kuliah yang melalui prasyarat memang dia harus menempuh prasyarat di awal ya. Tapi kalau sudah tidak ada prasyarat dia open. Jadi sejak semester 2 itu sudah open. Nah, kalau di kita open semester 5, 6, 7 itu baru kemudian bisa open. Gitu. Jadi silahkan ngambil merdeka betul gitu. Terus gini Pak, ini legalitasnya ya, mumpung ada panjenengan yang dari prodi hukum. Ini kebetulan Pak Aglis ini dekan kami juga tim penyusun pedomannya. Itu harusnya bagaimana Pak? Jadi program-program yang diambil prodi itu tertuang dalam SK atau tidak, diatur universitas dulu baru prodi yang bergerak atau memang harus dari prodi dulu baru ke fakultas. Mungkin bisa sharing Pak Aglis. Monggo Pak Aglis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Pujiono. Seperti yang disampaikan oleh Bu Aan tadi, bahwa memang saat ini kita sedang menyusun aturan dan teknis tentang Merdeka Belajar ini. Cuma memang kita kemarin itu masih mengalami beberapa kendala ya. Jadi dari kendala dari kita tim universitas itu. Jadi antara prodi satu dengan prodi lainnya atau fakultas satu dengan fakultas lainnya itu memiliki bobot yang berbeda-beda.
Nah, sehingga kita kemarin akhirnya hanya mengacu pada peraturan menteri yang terbaru tentang penyusunan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di kita itu ada mata kuliah universitas, fakultas, dan prodi. Nah, ini akhirnya dari masing-masing fakultas ini berbeda-beda juga bobotnya, terus teknisnya berbeda. Nah, ini yang kita kemarin masih bingung menyatukan aturan atau teknis di tingkat universitas sehingga bisa digunakan untuk semua fakultas. Nah, mungkin di sini saya menginginkan Prof. Pujiono itu bisa memberi gambaran secara komprehensif kira-kira apa yang harus kami lakukan ketika kita ingin menyusun buku panduan Merdeka Belajar ini. Terima kasih, Prof. Baik, matur nuwun Pak Agris, Pak Dekan. Saya langsung Ibu Kurnia. Matur nuwun. Jadi begini, kalau diakreditasi pasti nanti akan ditanya, dasarnya apa Anda melakukan Merdeka Belajar itu? Oh, ada Permendikbud nomor 5 tentang akreditasi, Permendikbud nomor 3 tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Lalu ditanya, lah terus di universitas apa? Nah, di universitas belum ada aturan. Nah, ini kita agak kalah, Pak. Jadi harus ada dasarnya. Saya ketika kemudian di kita di fakultas itu, kemudian kita langsung berani Merdeka Belajar itu, langsung tawarkan ke mahasiswa itu ketika kemudian sudah ada peraturan rektor, ketika itu peraturan rektor nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan program sarjana. Di sana diatur tentang Merdeka Belajar. Jadi sudah diatur yang saya sebutkan tadi ada 9 item termasuk bela negara itu. Nah, kita kemudian menetapkan itu. Terus kita bentuk tim. Awal pasti serampangan. Ya, nggak ada masalah. Saya bilang malah karena ketika itu di nama kita yang penjaminan mutu pendidikan itu LPPMP, Pak, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, itu di LPPMP juga belum bikin pedoman. Ketika itu belum bikin pedoman dan seterusnya belum ada. Nah, pasti saya berpikir saja hanya menebak. Ketika itu kita tebak paling nanti pedoman pasti juga akan jadi. Sehingga kita jalan ongoing, nanti pedoman jadi. Nah, betul. Akhirnya pedomannya jadi dan kita juga akhirnya sudah jalan, nggak ada masalah. Tapi basis aturannya adalah peraturan rektor itu. Nah, peraturan rektor itu kemudian di breakdown oleh LPPMP dalam bentuk pedoman. Nah, di prodi nanti bentuknya itu kan kemudian dijabarkan secara teknis oleh fakultas kan, oleh fakultas melalui tim penjaminan mutu, UPM, unit penjaminan mutu fakultas. Nah, sebenarnya bukan unit penjaminan mutu, tapi oleh fakultas dijabarkan itu, terus kemudian berupa ya beberapa kebijakan, terus kemudian, tapi di fakultas itu kan tidak boleh buat aturan, Mbak. Apalagi prodi itu juga tidak boleh aturan, maka peraturan itu cukup berhenti di peraturan rektor. Makanya saran saya ya kalau prodi manajemen ini ya nunggu peraturan rektornya itu setidaknya ada, selesai, dibuat umum saja, Pak, kayak peraturan Mendikbud itu. Jadi tidak usah begitu rigid sekali, strike sekali. Misalnya bahwa mahasiswa memiliki hak Merdeka Belajar itu atau universitas itu mengakomodasi Merdeka Belajar dalam bentuk apa saja. Nah, apa saja. Nah, aturan teknis nanti akan ditetapkan oleh rektor atau aturan teknis nanti akan ditetapkan oleh akan dibuat dengan buku pedoman dan seterusnya, buku pedoman universitas misalnya. Itu sudah selesai dan itu selesai untuk menjawab ketika ada pertanyaan dasarnya kamu melaksanakan Merdeka Belajar apa? MBKM. Nah, MBKM apa? Oh, ada peraturan rektornya. Terus kemudian ada buku pedomannya. Yang buat buku pedoman mana? Buku pedoman yang buat adalah LPPMP. Sudah selesai. Karena kita tersentral. Nah, kalau kemudian prodi membuat boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Bahkan kalau di tempat Bapak misalnya mengajukan Merdeka Belajar hibah Merdeka Belajar ke Dikti kan juga harus bikin buku pedoman ya, Pak. Dan betul, Pak. Saya beberapa kali mengisi acara ini rata-rata hampir sama buku pedomannya antara Universitas A, B, C, D gitu. Oh ya mirip-mirip, hanya mengakomodasi buku pedomannya dari Dikti saja. Dan nggak ada masalah, itu hanya untuk report gitu bahwa kita juga punya, nggak ada masalah. Dan saya di fakultas akhirnya juga buat, Pak. Akhirnya juga buat buku pedoman itu karena itu juga bagian dari nanti ketika ada ditanya tentang
pertanyaan akreditasi itu juga akan ditanya. Nah, kita juga di fakultas menurunkan itu dalam buku pedoman karena kita prioritasnya ada 2, magang merdeka dan pertukaran pelajar, maka kita fokuskan pada 2 itu kita atur secara detail. Artinya bukan kita atur, kita jelaskan secara detail. Nah, yang lain-lain kita juga jelaskan tapi tidak detail. Karena kita fokusnya di fakultas itu hanya 2 itu, Pak. Jadi magang merdeka dan pertukaran pelajar. Jadi memang harus nunggu peraturan rektornya. Tapi sudah ada atau belum, Pak Aglis? Kalau aturan rektornya sudah, cuma aturan teknisnya secara global untuk universitas yang ini sedang dibuat ini, Pak. Oh iya, jalan saja, jadi Pak. Nanti bisa digunakan itu nanti... dan bisa di breakdown dari masing-masing fakultas. Oh iya. Bayangan saya dulu juga akan diatur detail ya, tapi ternyata kemudian kita lihat aturan yang dibuat oleh universitas pun juga tidak jauh berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Dikti. Artinya buku pedoman Merdeka Belajar yang dibuat oleh Dikti. Makanya menurut saya ketika kemudian nanti kan Pak Aglis juga akan dituntut untuk capaian IKU ya Pak Aglis. Dikejar apa enggak Pak Aglis? Ya, kita dituntut untuk IKU juga itu. Nah, ya kalau dituntut IKU makanya sekarang segera saja mahasiswa untuk dilakukan pilihan-pilihan itu. Jadi di luar kampus ya pilihannya ada 8 item itu. 8 item itu tinggal nanti Pak Aglis dawuh Bu Kurnia mau fokus di mana. Yang paling banyak itu sebenarnya adalah yang melibatkan kurut besar ya. Itu sepanjang pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa universitas itu adalah di pertukaran pelajar dan di magang merdeka. Jadi di magang itu yang melibatkan kurut agak banyak dan itu bisa rekognisinya lebih mudah. Di kita sebenarnya universitas itu memaksa untuk KKN itu juga merdeka itu 20 SKS, Pak, tapi kita menolak. Karena KKN itu nanti rekognisinya agak lebih susah untuk mata kuliah yang terkait dengan kita. Karena kan KKN itu disatukan antara misalnya hukum itu nanti ketemu dengan ekonomi, ketemu dengan kedokteran jadi satu kelompok. Nah, kadang-kala itu yang agak susah. Makanya kita fokus pada 2 itu. Dan kemarin beberapa universitas misalnya di UNES itu justru dekannya kemudian menargetkan bahwa tahun ini kita target kirim 200 mahasiswa kemana, begitu termasuk ke UNS. Tapi di UNS kita menerimanya tidak terlalu banyak karena takutnya nanti beban dosen yang ngajar juga kebanyakan. Itu memungkinkan karena yang kurutnya banyak di sana. Nah, terus kalau untuk mata kuliah MPH dan yang lain itu seperti apa? Jadi ini bocoran saja. Sebenarnya mumpung aturannya itu belum rigid betul ya tentang Merdeka Belajar itu, dan kita berharap tidak usah sangat rigid. Jadi sambil mahasiswa itu melakukan magang merdeka, ini pengalaman di kita ya di Fakultas Hukum. Nah, sambil melakukan magang selama 5 bulan, nah kita ada nanti kelas kayak semester pendek. Kan mereka 20 SKS, Pak. Itu 20 SKS. Nah, terus juga ada masih memungkinkan untuk nambah SKS. Nah, kita menambahi tambahan ketika itu mata kuliah metode penelitian. Kita berikan secara online. Itu seperti semester pendek. Jadi, dosennya kebetulan juga mau untuk ngisi itu. Itu juga aturan di universitasnya belum clear banget, Pak. Karena terkait dengan hak dosennya apa segala macam itu juga belum clear banget, makanya kita kemudian mensiasati belum clearnya aturan itu, kemudian kita adakan semester bukan semester pendek tapi ya mahasiswa di sela-sela dia melakukan magang di akhir pekan itu kita ada tambahan materi untuk mata kuliah metodologi penelitian, sehingga nanti di akhir setelah magang mahasiswa masih dapat tambahan SKS, 2 SKS, metode penelitian dia lulus. Dan dilakukannya kan secara daring. Jadi memungkinkan untuk dilakukan itu. Syaratnya adalah mahasiswa menginput di KRS-nya, selain input yang nanti permohonan rekognisi magang merdeka itu, mahasiswa menginput metodologi penelitian. Nah, nanti yang ikut di mata kuliah metodologi penelitian kita adakan secara daring setiap Sabtu atau Minggu biasanya, tergantung dosennya mau mengisi waktunya atau kapan.
Demikian Bu Kurnia, Pak Agris. Oke, terima kasih Bapak Prof atas masukannya, ini terserahkan ini akhirnya. Siap. Oke, monggo Bu An dilanjutkan. Hadir pula siang ini ada Kaprodi Hukum dari Untak Surabaya. Monggo Bu, waktu dan tempat saya silakan untuk sharing kita hari ini terkait MBKM, bagaimana antara misalkan prodi manajemen dengan prodi hukum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Prof. Pujiono, saya Wiwi dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Semoga di sini juga bisa membuka jaringan, nanti kami bisa pertukaran pelajar dengan Universitas. Boleh, silakan Bu, dengan senang hati. Alhamdulillah di tempat kami memang sudah berjalan kurikulum MBKM ini. Untuk yang semester ini ada 35 mahasiswa atau anak-anak kami yang melakukan pertukaran pelajar di Universitas Negeri Trunojoyo maupun di Unisma Malang. Begitu pula ada mahasiswa yang dari luar Untak kemudian pertukaran pelajar di tempat kami. Nah, sudah berjalan 1 semester untuk yang sangat spesifik di pertukaran pelajar, kalau yang sebelumnya dengan Permata Sakti. Nah, ini memang pembelajaran luar biasa, Bu, bagi kami yang kemudian baru menata diri begitu, baru mulai di kurikulum, kemudian melakukan kurikulum MBKM ini. Misalnya bagaimana sistem secara online-nya, nah itu yang kami masih berupaya menata. Saya mohon izin untuk share screen. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Uji dan saya hanya menceritakan beberapa hal saja yang mungkin agak berbeda dengan penjelasan beliau karena ini pengalaman yang kami lakukan atau yang sedang berjalan di tempat ini. Ini saya lanjut. Di tempat kami, desain kurikulumnya mungkin tidak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan. Kami tetap menggunakan kurikulum KKNI. Ya, karena basic acuan kurikulumnya memang dari kurikulum KKNI. Jadi semua aturannya dari situ. Kemudian ketika kami melakukan evaluasi kurikulum, gitu, kami berupaya mengakomodir hak belajar 3 semester mahasiswa di luar kampus. Baru itu yang kemudian kami masukkan. Jadi kalau bahasanya Prof tadi kita dirapikan begitu. Ya memang benar Bu, dirapikan begitu. Jadi kami menata kembali gitu mana mata kuliah yang sekiranya begitu kita bisa memberikan kebebasan mahasiswa untuk mendapatkan di luar kampus. Nah, dalam konteks ini, kalau di Fakultas Hukum Untak itu memang masih mengarahkan begitu untuk yang di luar universitas itu dengan prodi yang sama. Jadi kami masih belum membuka semerdeka-merdekanya begitu untuk mahasiswa kami untuk memilih gitu ya. Yang di luar PT itu adalah pada prodi yang berbeda karena kami juga sangat concern juga bagaimana kalau kemudian misalnya dia tidak mengetahui atau tidak memiliki gitu ya kedalaman satu materi pembelajaran, itu yang menjadi alasan di tempat kami. Kemudian kami di dalam menjalankan kurikulum MBKM itu menggunakan sistem konversi. Jadi tadi sudah dipaparkan gitu oleh Prof. Puji. Misalnya mahasiswa ketika dalam menempuh mata kuliah pertukaran pelajar misalkan ataupun magang misalkan mahasiswa satu misalkan memilih mata kuliah dengan nama yang berbeda tetapi isi atau substansinya sama, maka konversinya adalah disesuaikan dengan mata kuliah yang sama dan SKS konversi adalah mengikuti SKS konversi dari prodi. Jadi kalau misalnya sekarang di prodi kami itu mahasiswa menempuh mata kuliah hukum HAM dan gender di Unisma. Sedangkan di prodi kami itu nama mata kuliahnya adalah hukum dan hak asasi manusia. Nah, di Unisma itu 3 SKS, di tempat kami 2 SKS, maka kami mengakuinya menjadi 2 SKS. Nah, ini sistem konversi yang diberlakukan di tempat kami. Nah, untuk konversi ini kami menggunakan aturan dari universitas. Jadi memang benar tadi disampaikan Prof tadi, jadi kami tidak membentuk kebijakannya, tetapi kebijakan itu dari universitas.
Memang awalnya sama Pak, pengalamannya tadi diceritakan Pak Agis atau Prof. Agis ya. Awal-awal itu kami hanya 3 prodi Pak yang menjalankan ini gitu dalam waktu 1 tahun ini gitu. Jadi kami mendorong yang begitu kuat kepada universitas agar menyusun mulai dari kebijakan, buku pedoman dan seterusnya. Jadi emang effortnya keras sekali ketika awal kita menjalankan itu. Bahkan sampai sekarang ya Pak masih butuh banyak menata diri untuk ini. Itu sistem konversi gitu. Jadi pada mata kuliah berbeda substansi sama, atau nama mata kuliahnya juga berbeda, substansinya ada pengembangan. Nah, itu kami bolehkan juga gitu untuk mahasiswa. Jadi tetap masih ada persinggungan dan itu sesuai dengan atau mendukung capaian pembelajaran, menguatkan atau mengembangkan capaian pembelajaran, itu masih kami perbolehkan dan itu juga kami akui dalam sistem konversi. Kemudian untuk jumlah SKS. Di tempat kami untuk satu bentuk kegiatan MBKM itu minimum 10 SKS dan maksimum 20 SKS. Jadi misalnya untuk pertukaran pelajar, magang, membangun desa, dan lain-lain itu kami mengaturnya begitu. Kalau dari aturan rektor itu juga kan kalau dari dikti itu kan hanya menyatakan 20 SKS, tapi beberapa konsultasi begitu dari pakar kurikulum, penjelasan dari dikti, sosialisasi dan seterusnya itu kan membolehkan dengan minimum 10 SKS. Nah, dengan dasar itu kemudian universitas juga menyusun kebijakan, jadi ada minimum 10 SKS dan maksimum 20 SKS. Nah, di 2 tahun pertama, ini kesepakatan dalam rapat kerja akademik di prodi kami itu, dalam 2 tahun pertama berjalannya kurikulum yang mengakomodir MBKM itu, kami membolehkan pada atau memprioritaskan pada 3 bentuk kegiatan MBKM ini, yakni pertukaran pelajar, magang, dan membangun desa atau KKN tematik. Jadi misalnya mahasiswa kami ada yang mengajar gitu ya, ada program yang bentuknya mengajar, ada yang kemudian riset dan lain-lain, itu tidak menjadi prioritas. Jadi ini kebijakan di internal kami. Awalnya mungkin sama, kita bingung masa diambil 8-8-nya begitu, tapi dari kami di awal meraba-raba gitu. Dulu awalnya riset kita masukkan gitu selain magang dan pertukaran mahasiswa, tapi ternyata riset itu ada beberapa syarat, misalnya harus dengan lembaga riset dan seterusnya. Wah, ini nggak bisa. Jadi itu kita pending dulu begitu. Jadi ada 3 prioritas ini dan kemudian untuk 3 prioritas ini kami juga harus menguatkan jaringan agar kegiatannya akan berjalan. Jadi misalnya untuk magang itu harus dengan siapa saja begitu, karena konversi SKS-nya kan tidak kecil tapi besar. Jadi misalnya 10 sampai 20. Nah, untuk magang yang 10 SKS itu diberlakukan di masa libur semester. Jadi biasanya libur semester di tempat kami itu 2 bulan, maka untuk magang 10 SKS itu kami setting 2 bulan efektif. Nah, itu biasanya kami lakukan antara misalnya mahasiswa selesai EAS, maka minggu depannya dia bisa melakukan magang. Jadi untuk proses mengurus administrasi magang, sosialisasi, pendaftaran magang, itu kami lakukan dari 1 bulan sebelum evaluasi akhir semester. Jadi misalnya saat ini di tempat kami baru selesai EAS gitu ya, 1 minggu selesai EAS. Nah, periode ini mahasiswa sudah mulai magang. Jadi menggunakan masa libur semester yang 2 bulan untuk magang, itu kami konversi dalam 10 SKS. Nah, untuk yang 1 semester, jadi yang magang 1 semester itu dikonversi dengan 20 SKS. Nah, untuk konversi mata kuliahnya, kami memang tidak memiliki tim rekognisi seperti yang dijelaskan Prof. Uji tadi. Jadi kami di dalam raker akademik, kemudian ada rapat kerja dosen serumpun yang kemudian itu kami satukan begitu, itu sudah memberikan note terhadap beberapa mata kuliah yang memang bisa ditempuh melalui magang. Nah, kemudian magang ini kan ada pembimbingnya. Nah, pada magang yang dengan pembimbing, maka fungsi pembimbing itu adalah menjembatani materi-materi yang sifatnya teoritik gitu, yang itu belum ditempuh mata kuliahnya oleh mahasiswa. Nah, untuk dosen ini
dosen pembimbing magang itu yang saat ini, karena untuk magang yang MBKM itu sedang berjalannya saat ini, mulai bulan ini ya Bu ya, itu kami masih terus mengupayakan tentang kebijakan SKS bagi dosen yang magang, karena seingat saya ada di peraturan Permendikbud itu, seingat saya kalau nggak salah, mohon izin dikoreksi Prof, mohon koreksinya, bahwa untuk dosen pembimbing magang itu bisa mendapatkan SKS juga. Nah, ini kami masih mencari tentang bagaimana pengaturan yang sangat spesifik terhadap SKS dosen yang melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa magang. Itu yang terkait dengan magang. Kemudian untuk membangun desa, untuk pertukaran pelajarnya nanti saya jelaskan di belakang, Bu. Yang membangun desa atau KKN tematik di tempat kami bernama Patriot Mengabdi, itu memang spesifik untuk proyek di desa yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi untuk beberapa program MBKM itu idealnya memang dilakukan tidak dengan satu prodi saja. Jadi misalnya untuk studi independen, proyek kemanusiaan dan lain-lain yang bisa berkelompok itu kan sedianya lintas prodi. Nah, untuk yang KKN tematik ini kami sudah konsultasikan juga dengan Dikti saat itu dalam program hibah PKKM itu memang dibolehkan untuk satu prodi melihat spesifikasi proyek yang akan dilakukan di desa. Jadi misalnya proyek di desa itu kami membuat draft peraturan desa yang dilakukan oleh mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok yang sangat kecil. Jadi biasanya KKN kelompoknya begitu besar, tapi ini satu desa itu ada beberapa kelompok kecil yang proyeknya sangat spesifik. Misalnya menyusun draft perdes desa wisata, misalnya membangun sistem perlindungan satu atap gitu untuk perempuan dan anak di desa. Jadi sangat spesifik dan kami membuat tim namanya tim technical assistant itu yang terdiri dari beberapa dosen yang kemudian menjembatani gitu mata kuliah yang nanti akan menjadi konversi dari mata kuliah dari KKN tematik itu. Jadi misalnya ketika mereka melakukan proyeknya adalah membangun sistem perlindungan perempuan dan anak satu atap gitu ya di desa begitu. Dosen, misalnya dosen hukum perlindungan anak, memberikan technical assistant, misalnya bagaimana sih teori-teori yang terkait dengan hal tersebut. Nah, tim technical assistant itu kita ambil tidak hanya dari dosen Fakultas Hukum, kami juga mendatangkan dari dosen Fakultas Psikologi dan seterusnya. Jadi, mahasiswa mendapatkan keluasan begitu dan kedalaman dalam menjalankan salah satu bentuk MBKM, contohnya membangun di desa. Nah, ini yang bentuk yang kami lakukan. Kemudian ini yang kami sebut daftar tunggu, jadi untuk riset, studi independen, dan proyek kemanusiaan, karena beberapa hal di sini kan misalnya untuk riset ataupun yang lainnya mensyaratkan jadi lintas prodi, kemudian dengan lembaga riset, dan lain-lain. Ini kami harus banyak melakukan kerjasama khususnya untuk lembaga-lembaga riset. Namun apabila mahasiswa mengambil ini tadi misalnya mengajar dan lain-lain gitu ya, selain yang prioritas gitu, maka karena itu biasanya diprogramkan oleh Dikti, kemudian mahasiswa tiba-tiba mengambil dan lolos, maka kami akan melakukan pengakuan begitu sesuai dengan capaian pembelajaran yang terkait. Jadi seperti yang kemarin misalkan mau melakukan mengajar di desa, mengajar ya Bu ya namanya, mengajar dan lain-lain itu dari Dikti itu kan ada logbooknya tersendiri. Nah, ini dari fakultas melakukan bukan pembekalan, tetapi koordinasi dengan mahasiswa yang kemudian melaporkan bahwa mereka diterima di program-programnya Dikti itu. Jadi kami ikut mengarahkan, ini yang sedang berjalan, yang kita menunggu pengumumannya di akhir bulan ini untuk beberapa programnya Dikti bagi mahasiswa. Nah, ini bagi kegiatan yang kemudian itu tidak terkait dengan capaian pembelajaran, maka gitu kami akan memasukkannya di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang masih mungkin kami lakukan begitu, karena misalnya yang mengajar begitu kami tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan mengajar. Nah, ini kami konsultasikan belum ada jawaban bagaimana caranya mengakomodir ini dimasukkan di transkripnya itu. Kemudian untuk
panduan gitu, prodi menyusun panduan memang Bu yang spesifik untuk 3 bentuk prioritas MBKM itu kami membuat sampai SOP-nya atau alurnya seperti apa, itu kami sosialisasikan kepada mahasiswa, kemudian kami aktif koordinasi dengan tim MBKM universitas, biasanya untuk pelaporan dan seterusnya. Misalnya kami baru mendapatkan nilai gitu dari kampus lain, maka harus menginput kode dari kampus lain, dan seterusnya, kemudian kode di tempat kami. Nah, itu semua untuk kepentingan pelaporan. Nah, untuk pertukaran pelajar, itu memang kami masih 2 ini yang kami sarankan, yakni pertukaran pelajar beda prodi di dalam PT, itu pun yang memang memiliki kaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi misalnya, kami ada mata kuliah bahasa Inggris hukum begitu. Nah, sekarang kami lepaskan itu menjadi Merdeka Belajar ditempuh di prodi sastra Inggris gitu. Nah, modelnya seperti itu. Jadi yang memang terkait dan bisa menguatkan capaian pembelajaran. Kemudian pertukaran pelajar yang berikutnya adalah beda PT dengan prodi yang sama. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Tadi juga banyak penjelasan dari Prof. Puji. Nah, untuk sistem paket di tempat kami semester 1 dan 2 memang sistem paket, tapi untuk semester berikutnya adalah paket yang disarankan. Jadi kami membuka dengan mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini sedianya gitu kalau kami melalui DPA atau dosen pembimbing akademik, maka ini yang sedianya wajib harus mereka konsumsi di semester itu. Baru kalau SKS-nya lebih, baru mereka boleh mengambil di semester berikutnya yang ditawarkan di semester itu. Jadi misalnya kan kalau ini sedang semester ganjil 1357 gitu, ketika dia sudah ada di semester 3 atau semester 5, maka itu yang harus dia tempuh. Kalau sudah atau SKS-nya berlebih, maka dia boleh mengambil di semester berikutnya. Jadi kami menyebutnya paket yang disarankan. Jadi tidak ada yang terlewat per semester itu, tapi kami tidak menggunakan sistem yang paket wajib itu. Di semester 3 dan 4 itu kalau dengan MBKM, jadi kalau yang paketnya 1 dan 2, 3 dan 4 itu melanjutkan mata kuliah dasar, jadi tidak sistem paket yang wajib. Kemudian di semester 5 hingga 7 dapat mengambil mata kuliah yang berada di luar prodi. Jadi tadi bisa untuk magang, KKN, maupun untuk pertukaran pelajar. Memang iya karena ini dipergunakan tepat ya, artinya mata kuliah dasar itu ditempuh dulu di dalam kampus. Saya kira itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih Bu Wiwi Afifah. Berarti kita hampir sama ya apa yang kita terapkan ya. Rata-rata masih semua inisiasi. Sebenarnya kan memang program baru. Kesempatan ketiga saya berikan pada Pak Nizam. Monggo Pak Nizam, kita sharing, kalau ada yang bisa di-sharingkan dengan kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Prof. Puji. Selamat siang juga Pak Dekan, Bu Kaprodi, Bu Moderator, dan Bapak Ibu yang lainnya. Selamat hormat Bu Wiwi dari saya. Sebetulnya saya ingin sampaikan dan juga mohon arahan, mohon koreksi Prof. Di prodi kami, Prodi Hukum Unipma, kami belum ada peraturan secara teknis dari hukum untuk melaksanakan MBKM karena ada beberapa hal. Yang pertama, prodi kami belum terakreditasi, sekarang on progress, insya Allah bulan depan akan mengajukan akreditasi. Yang kedua juga arahan pimpinan memberikan petunjuk supaya fokus terlebih dahulu untuk pengajuan berakreditasi di bulan Agustus, sehingga kami belum ada reng-rengan atau belum ada aturan teknis terkait dengan MBKM. Namun, saya juga mohon izin share, ada beberapa mata kuliah yang sekiranya nanti bisa dijadikan panduan atau bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa dari Prodi Manajemen. Nah, ini sekilas saja saya beberapa waktu lalu belajar terkait dengan dasar hukum pelaksanaan MBKM. Ternyata pelaksanaan hukum MBKM itu ada 5 instrumen, yaitu Permendikbud 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling detail itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Nah, Permendikbudnya bisa Bapak Ibu baca dan juga bisa Bapak Ibu download di internet.
Namun yang paling mengerucut adalah Permendikbud nomor 3 dan juga Permendikbud nomor 5. Nah, MPKM sendiri ini saya juga belajar dari websitenya, ada beberapa program. Saya percaya Bapak Ibu malah lebih maju dari prodi kami, lebih maju dari saya. Ini hanya sebatas share saja, yaitu program yang sedang berjalan di website MPKM itu ada kampus mengajar, magang, PMM, studi independen. Yang akan launching atau yang akan datang yaitu terkait dengan IISMA atau Indonesia International Student Mobility Awards, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, wirausaha. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Puji dan juga Bu Wi. Saya sedikit ada gambaran, ternyata di beberapa kampus itu sudah mengatur terkait tiga program MPKM ini, yaitu pertukaran pelajar, magang, dan juga KKN tematik. Saya perlu belajar banyak nanti jika berkenan kepada Prof. Puji dan juga Bu Wi untuk bacaan MPKM. Selanjutnya, kemarin saya juga sudah diberikan arahan oleh Bu Dekan, pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal, dan juga dari Bu Kaprodi, bukaan mata kuliah apa yang nanti sekiranya cocok bagi adik-adik mahasiswa manajemen. Ini menurut opini saya dan juga sudah didiskusikan dengan pimpinan dari Bu Dekan, ada beberapa mata kuliah Bu. Ini nanti kami dari Prodi Hukum juga jika nantinya bekerja sama dengan Prodi Manajemen ikhlas dan bersukacita jika nantinya mahasiswa kami join di perkuliahan Ibu atau mahasiswa Ibu nanti join di perkuliahan kami. Ini ada beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah hukum perdata. Jadi beberapa mata kuliah ini erat kaitannya dengan hukum bisnis, sangat dibutuhkan oleh industri, oleh perusahaan swasta, oleh BUMN, dan juga oleh pemerintah. Jika nantinya mahasiswa Ibu telah purna dari perkuliahan. Hukum perdata ini nanti akan belajar terkait dengan hukum benda, hukum perkawinan, hukum jaminan, hukum orang. Yang kedua adalah hukum ketenaga kerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa nanti setelah mahasiswa lulus, mahasiswa menghendaki bekerja di perusahaan yang bonafit, perusahaan internasional maupun perusahaan swasta di tingkat nasional, sehingga mereka harus paham terlebih dahulu terkait kedudukan sebagai seorang pekerja. Kalau bekerja di PNS, di Pemda, ini nomor sekian. Tapi jika bekerja di BUMN ataupun perusahaan swasta, ini sangat fundamental. Karena akan belajar terkait dengan keberadaan mereka sebagai seorang pekerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serikat pekerja, peraturan perusahaan, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, terkait dengan hukum perjanjian. Nah, ini malah lebih kompleks. Bukan hanya dibutuhkan oleh mahasiswa manajemen, tapi oleh seluruh person, seluruh manusia sebetulnya. Karena di dalam hukum perjanjian, nanti mahasiswa akan belajar terkait dengan keabsahan perjanjian, asas-asas perjanjian, perjanjian di bawah tangan atau akta di bawah tangan, dan juga akta autentik, dan beberapa mata kuliah yang lainnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya mahasiswa sejak pertama kali membuka mata atau setelah bangun tidur sampai menutup mata atau angkat tidur, mereka pasti melakukan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan itu adalah perbuatan hukum perjanjian, yaitu jual beli, yang nantinya akan di-cover di dalam mata kuliah hukum perjanjian sekaligus perancangan kontrak. Untuk perancangan kontrak ini memang fokus dalam pembuatan perjanjian, pembuatan akta, atau kontrak drafting. Kontrak drafting ini nantinya diharapkan jika mahasiswa sudah bekerja, nanti akan memberikan modal atau memberikan bekal dalam pembuatan kontrak pemerintah, kontrak privat, kontrak migas, kontrak perusahaan, atau kontrak yang lainnya.
Selanjutnya adalah hukum agraria. Hukum agraria ini terkait dengan pertanahan. Pertanahan merupakan isu yang paling esensial, isu yang paling seksi, karena berkaitan dengan objek benda tidak bergerak, di mana nilainya itu sangat fantastis, dan setiap badan usaha, perusahaan, CV, pemerintah, Pemda, BUMN itu pasti punya aset, di mana asetnya itu salah satunya adalah tanah. Nah, dalam hukum agraria nanti akan belajar terkait dengan hak atas tanah, sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, pendaftaran tanah, pengalihan hak atas tanah, dan yang lainnya. Jadi nanti supaya mahasiswa paham betul tentang hak atas tanah apa yang mendasari bangunannya. Hak atas tanah yang mereka pijak, baik itu di perusahaan maupun rumah tempat tinggal mereka. Selanjutnya adalah hukum dagang. Nah, hukum dagang ini kurang lebih nanti mahasiswa akan memahami tentang pengertian sumber pembagian hukum perdata dan dagang, perusahaan dan pekerjaan, mengulas tentang pengantar hak atas kekayaan intelektual, badan hukum, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang ketujuh adalah hukum HKI, hak atas kekayaan intelektual. Kalau Bapak Ibu tadi ada webinar juga dari Sentra Kekayaan Intelektual Unikma juga membahas tentang pentingnya perlindungan terhadap pemilik atau pemegang dari kekayaan intelektual. Supaya nanti saat bekerja, baik bekerja ikut pemerintah, bekerja ikut swasta, maupun bekerja sendiri, mereka dapat mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Yang dipertahankan adalah kekayaan intelektual mereka. Kepemilikan terhadap objek, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Yang kasat mata diantaranya adalah karya ilmiah, yang tidak kasat mata misalnya seperti lagu, bagaimana membuat video, dan seterusnya. Yang terakhir adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan ini juga merupakan isu yang seksi, karena jangan sampai nanti jika mahasiswa sudah bekerja di perusahaan, perusahaannya itu diserang oleh LSM, oleh masyarakat karena tidak punya dokumen AMDAL, dokumen lingkungan, tidak punya izin UPPL, izin lingkungan, yang ini sangat banyak ditemukan dalam praktek. Ada yang iseng-iseng, ada yang berbuat jahat, nggak suka PT, tembak PT pakai isu-isu lingkungan. Nah, beberapa mata kuliah ini yang mungkin dapat diambil oleh mahasiswa manajemen pada prodi hukum. Saya yakin ini beberapa mata kuliah ini juga ada di prodi hukum UNS dan juga prodi hukum UNTAD. Seperti itu Bu Aan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada yang ingin ditanyakan monggo kita diskusi. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Nizam paparannya. Jadi mungkin untuk next, karena kita memang satu alma mater, bisa kita tindak lanjuti dengan MOU dan MOA seperti itu. Mungkin bisa dilaksanakan next semester Pak Nizam, atau semester genap mungkin. Oke. Siap Bu. Prof Puji, apakah masih di Zoom ini, Prof? Iya, masih Bu, masih. Oke, Prof, ada sedikit ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum panjenengan melanjutkan aktivitas lagi. Ini tadi yang sedikit menggelitik dari Bu Wiwi. Apakah mata kuliah MKDU yang di universitas itu ada dosen timnya, bisa kita jadikan mata kuliah MBKM seperti tadi bahasa Inggris, misalkan mahasiswa saya mengambil KRS-nya di prodi bahasa Inggris dengan mata kuliah kode bahasa Inggris, prodi bahasa Inggris, kemudian kita akui sebagai MBKM, Prof. Ini pertanyaan terakhir. Saya Bu Karniawati, kalau bahasa Inggris itu di tempat kami bukan MKDU, karena di MBKM itu mata kuliahnya bukan mata kuliah MKU. Karena itu maksud saya enggak berapa.
kalau di MKU itu kan yang makanya tadi saya sampaikan yang agak repot itu yang MKU itu, karena dosen-dosen MKU itu kan kadang-kala lebih susah agak diatur ya daripada dosen-dosen yang lainnya. Sebenarnya kayak bahasa Inggris, terus beberapa mata kuliah yang lain itu kan itu bisa untuk dilakukan MBKM yang 1 semester di luar prodi. Nah, itu kan yang kemudian bisa dilakukan. Tapi di tempat saya juga tidak bisa. Jadi yang MKU akhirnya tidak bisa. Ya sudah. Toh kalau kita lihat di IKU itu kan bagian yang juga tidak dihitung ya. Yang dihitung di IKU itu kan presentasi mahasiswa S1 yang menghabiskan 20 SKS di luar kampus. Nah, hitungannya kan di luar kampus, sehingga ketika dia merdeka boleh, tapi ternyata tidak bagian dari itu, maka ya sudah, ini bukan prioritas kita, mending kita kejar yang luar saja. Makanya pertukaran pelajar antar prodi di dalam internal kampus kita tidak menjadi prioritas. Begitu Bu Nia. Ya, karena memang waktunya kita sudah molor dari yang kita rencanakan. Mohon maaf Prof. Uji, Bu Wiwi, Pak Nizam. Sebenarnya menarik sekali diskus kita hari ini. Mungkin next time kalau kita berguru masih boleh nggih, Prof. Uji, Bu Wiwi, Pak Nizam. Nggih, terima kasih banyak. Sekian acara diskus kita kali ini. Waktu saya kembalikan ke MC, monggo Bu Apri. Terima kasih Bu Aan. Nggak terasa ya ngobrol dengan Prof. Uji itu asik sekali sampai waktunya malah lama. Matur nuwun Prof. Demikian Bapak Ibu, FGJ hari ini dapat saling memberikan informasi bagi yang lain juga. Saya berharap Bapak Ibu kerjasama ini bisa berjalan berkelanjutan. Sebelum diakhiri, saya mohon mengisi presensi yang sudah ada di chat. Kalau sudah, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live, mohon maaf semuanya. Selamat. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon izin live awal. Bu Wiwi.